Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita perpindahan panas pertemuan ke-8 ya. Pokok bahasannya adalah masih konveksi bebas, silinder vertikal dan horizontal. Nah, ini silinder vertikal untuk permukaan isotermal. Untuk permukaan vertikal, angka Nusselt dan angka Grashof dibentuk dengan L, yaitu tinggi permukaan sebagai dimensi karakteristik. Jika tebal lapisan batas tidak besar dibandingkan dengan diameter silinder, maka perpindahan panasnya dapat dihitung sama dengan kita menghitung perhitungan untuk plat vertikal ya. Untuk permukaan isotermal, nilai konstanta C dan M ya dapat dilihat pada daftar 7 berikut ya. Sini bilangan Nusseltnya secara umum rumusnya seperti ini, sedangkan angka C dan M bisa dilihat dari daftar berikut. Nah, misalnya bidang dan silinder vertikal, setelah kita cari harga relic atau Grashof kali Prandtlnya misalnya kisarannya 10⁻⁵, berarti misalnya kita dapat angkanya 10⁻⁵, berarti kisaran berada di 10⁻⁴ sampai 10⁻⁹. Maka harga C yang didapat adalah 0,59, M-nya sama dengan 1/4. Misalnya jika silinder horizontalnya kita hitung 10⁻11, berarti dia ininya ya yang kita hitung Grashof kali Prandtlnya atau bilang relicnya kita hitung dapat 10⁻11, berarti dia berada di kisaran 10⁻9 sampai 10⁻12, maka harga C nya adalah 0,13, M nya adalah 1/3 ya. Nah, menurut begitu dan seterusnya untuk yang kasus-kasus di bawah ini ya, kita dapat melihat angka-angka konstanta C dan M itu di daftar ini. Menurut Bailey, untuk kalau tetap angka Nusselt rumusnya seperti ini ya. Kemudian untuk yang lebih rumit lagi ya, menurut Churchill dan Chu, untuk rentang relic yang lebih luas maka kita menggunakan Nusselt seperti ini. Jadi relic atau Grashof kali Prandtlnya setelah kita hitung dia lebih kecil dari 10⁻9, maka harga Nusseltnya kita menggunakan rumus ini ya. Nah, jika relic atau Grashof kali Prandtlnya itu kan sama relic ya, kita kalikan kita selesaikan. Jika dia dapat harganya lebih besar dari 10⁻⁻1 dan lebih kecil dari 10⁻12, maka kita mencari Nusselt pakai rumus ini ya. Ini ada sifat udara. Nah, kemudian silinder horizontal. Nah, ini rumus Grashof ya. Nah, kalau silinder ininya bukan L tetapi diameter. Masukkan diameter. Lalu rumus Nusselt untuk silinder horizontal bisa menggunakan langsung pakai rumus ini atau tadi pakai rumus ini ya, menggunakan daftar ini boleh. Nah, ini sudah diketahui C-nya, M-nya sudah diketahui. Setelah kita dapat masukkan, kita dapat Nusselt, lalu masukkan ke rumus ini. Setelah ini kita dapat H. Ya, perpindahan kalau konveksi bebas itu kan rumusnya ini. Nah, karena kita dalam silinder maka A ini adalah luas silinder, V kali D kali L. Nah, jika perpindahan panas konveksi bebas per satuan panjang pertanyaannya, maka L-nya ini tadi pindah ke bawah ya. Ini adalah panas per satuan panjang. Untuk konveksi bebas rumusnya H kali V kali D kali perbedaan temperatur ya. Ini untuk silinder horizontal. Bagaimana kalau konveksi bebasnya pada bola? Nah, kalau pakai pada bola ya, kita mencari Nusseltnya, kita lihat dulu bilang relicnya atau Grashof kali Prandtlnya itu jika lebih besar dari 1, angkanya kita dapatkan lebih kecil dari 10⁻⁵, maka Nusselt yang kita gunakan pakai rumus ini ya. Nah, kemudian jika rentangnya lebih tinggi, relicnya lebih besar dari 3 kali 10⁻⁵ dan lebih kecil dari 8 kali 10⁻⁸, setelah kita hitung ya, Grashof kali Prandtlnya setelah kita hitung, kita dapat angkanya lebih besar dari 3 kali 10⁻⁵ dan lebih kecil dari 8 kali 10⁻⁸, maka rumus Nusseltnya pakai rumus ini ya. Setelah Nusselt ini kita dapat ya, lalu kita masukkan ke rumus ini, H sama dengan K kali Nusselt per D, diameter ya, diameter bola. Lalu setelah dapat H, masukkan ke sini ya. Nah, A di sini adalah luas bola ya. Luas bola adalah 4πr². Masukkan A-nya di sini. Nah, inilah rumus perpindahan panas konveksi bebas pada bola ya, rumusnya. Paham ya? Di sini ada contoh soal silinder horizontal. Sebuah pipa horizontal dengan diameter 1 feet
dikonversi ke meter 0,3048 meter, jaga pada suhu tetap 250 derajat Celcius di dalam ruang yang mempunyai suhu udara 15 derajat Celcius. Hitunglah rugi kalor konveksi bebas per meter panjang. Berarti Q per L nanti ya pertanyaannya. Pertama kita mencari suhu film ya. Suhu film itu ini ya, ditambahkan temperatur ini ditambah temperatur ini sehingga dapat dibagi dua. Lalu kita konversikan ke Kelvin. Setelah itu kita cari sifat-sifat udaranya, diantaranya K, Prandtl dan segala macam ya. Kita lihat di 405,5 tadi, 405,5 itu berada di kisaran 400 sampai 450 ya. Berarti ini tidak ada angka yang tepat, sehingga untuk mendapatkan angka yang tepat maka kita lakukan interpolasi ya. Interpolasi sehingga kita dapatlah sifat-sifat daripada udara ini ya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan cara mencari sifat-sifat udara dengan menggunakan rumus interpolasi ya. Nah kemudian setelah kita interpolasi kita dapat harga K-nya, harga Prandtl-nya ya, harga viskotas kinematiknya, beta seperti F ya. Ini perbedaan temperaturnya di dalam Kelvin. Lalu kita masukkan ke rumus ini. Nah ini adalah diameter pipa ya, atau diameter silinder ya. Nah kita masukkan angka-angkanya, Grashof kali Prandtl itu ya, rumusnya ini. Masukkan betanya ini ya, ini betanya, lalu ini suhunya ya, ini Prandtl-nya. Prandtl-nya tadi 0, bukan Prandtl ya, diameter ya. Ini kan diameternya. Nah ini 0,3048 ya. Nah ini 0,3048 ini baru ini Prandtl ya, baru Prandtl. Nah ini Prandtl-nya ya. Ini dibagi dengan viskositas kinematik, ini kinematik pangkat 2, ini rumusnya pangkat 2 ya. Nah setelah kita cari kita dapatlah Grashof kali Prandtl atau bilang Rayleigh-nya 1,57 kali 10 pangkat 8. Nah lalu kita lihat di daftar tadi ya, kita lihat berarti dia berada di kisaran 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 9 ya ini. Nah 10 pangkat 4 sampai dengan 10 pangkat 9 kita lihat tadi silinder horizontal, berarti C-nya dapat 0,53, M-nya dapat 1/4 ya. Nah lalu sudah dapat itu, nah kita masukkanlah ke rumus umum ini ya, masukin sehingga dapatlah nozzle-nya 59,4 ya. Ini kita masukkan C-nya, ininya ya, ini M-nya 1/4, dapat nozzle-nya 59,4. Lalu kita masukkan ke rumus ini ya, sehingga kita dapat H nanti. Nah perpindahan kalor presik konveksi kan rumusnya ini, sehingga setelah kita masukkan luasnya kita dapatlah rumusnya seperti ini ya. Maka perpindahan panas konveksi bebas per satuan panjang ya, per L-nya itu adalah segini. Kita masukkan angkanya, diameternya ya, konveksinya, ini perbedaan temperaturnya, sehingga Q per L-nya itu adalah 1,49 kW per meter ya. Nah demikianlah penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.